Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divo Kalama dari Universitas Saber Asia, program studi informatika. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen Bapak Muhammad Firzatullah, SPD MKOM. Materi yang sama yaitu manajemen memori utama. Sistem operasi memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah dan alamat memori yang diperlukan, baik untuk program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori utama adalah agar utilitas CPU meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi dan data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat M-key. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem komputer modern memiliki sistem hierarki memori, artinya memori yang ada di komputer disusun dengan tingkat kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Memori yang memiliki kecepatan sama dengan kecepatan prosesor memiliki kapasitas yang kecil, berkisar hanya dari ratusan kilobyte hingga 4 megabyte, dengan harga yang sangat mahal, sedangkan memori utama yang kecepatan jauh di bawah kecepatan prosesor memiliki kapasitas yang lebih besar, berkisar dari 128 MB hingga 4 GB, dengan harga yang jauh lebih murah. Sistem hierarki memori ini memiliki tujuan agar kinerja komputer yang maksimal bisa didapat dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, manajemen memori sistem operasi. Manajemen memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau byte yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter, sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses dan sebagai upaya agar pemrogram atau proses tidak dibatasi kapasitas memori fisik di sistem komputer. Adapun jenis-jenis memori yaitu memori kerja, ROM, RAM, dan cache memori. 2. Memori dukung yaitu floppy, hard disk, dan CD. Fungsi manajemen memori. Manajemen memori merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem operasi. Memori perlu dikelola sebaik-baiknya agar 1. Utilitas CPU meningkat. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Tercapai efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. Transfer data dari atau ke memori utama dari CPU dapat lebih efisien. Mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Mengalokasikan memori dari proses setelah selesai. Mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Isi memori. Instruksi eksekusi yang umum. Contohnya, pertama, mengambil instruksi dari memori. Instruksi dikodekan dan mungkin mengambil operan dari memori. Setelah instruksi dieksekusi pada operan, hasilnya ada yang dikirim kembali ke memori. Sebagai catatan, unit memori hanya merupakan deretan alamat memori tanpa tahu bagaimana membangkitkan instruksi counter, indexing, direction, literal address, dan lainnya, atau untuk apa instruksi atau data.
Oleh karena itu, kita dapat mengabaikan bagaimana alamat memori dibangkitkan oleh program. Yang lebih menarik, bagaimana deretan alamat memori dibangkitkan oleh program yang sedang berjalan. Swapping. Swapping merupakan pemindahan proses dari memori utama ke disk, dan kembali lagi sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar atau swap sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk melanjutkan eksekusi. Backing store berupa disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. Sistem harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Monoprogramming. Monoprogramming merupakan jenis manajemen memori yang paling sederhana. Sebuah sistem komputer hanya dapat menjalankan satu program atau pengguna pada satu waktu. Seluruh sumber daya sepenuhnya dikendalikan oleh proses yang sedang berjalan. Ciri-ciri monoprogramming. Hanya satu proses pada satu waktu. Hanya satu proses memakai seluruh memori. 3. Pengguna memuatkan program dari disk ataupun tape ke semua memori. 5. 4. Program mengontrol seluruh mesin. Terima kasih. Itulah presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.